sahabat ternak sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan di video kali ini saya mau sharing tentang cara saya membuat pakan basah racikan saya sendiri. Dan sedikit informasi saja. Jadi pakan basah ini adalah bagian daripada sistem peternakan yang saya ciptakan sendiri, yaitu sistem peternakan tanpa air minum. Dan sistem ini sudah saya buktikan sendiri selama 2 tahun ini. Tidak ada lagi yang namanya penyakit akibat bakteri ya, sejenis pilek, snot, cekrek, berak hijau, berak kapur, berak darah, segala macam. Itu sudah tidak pernah lagi saya temukan. Tapi itu akan saya bahas di lain video ya. Dan kembali ke topik utama tadi. Jangan di skip-skip videonya, biar tidak gagal paham. Jadi cara saya membuat pakan basah ini sudah saya pakai hijab dulu dan sudah berganti-ganti cara untuk proses pemasakannya ya. Dan dari dulu selalu ada kendalanya. Jadi contoh kalau kita pakai langsung saja merebus bekatul di awal campur dengan air, itu pasti hasilnya perkakasnya cepat rusak ya. Dan contoh-contoh kecil seperti itulah yang membuat saya terus menguji cobakan sistem baru. Dan ini adalah sistem cara memasak yang paling praktis, efisien, dan juga optimal versi saya. Dan langsung saja ke caranya dan apa saja bahan yang perlu kita siapkan. Jadi yang pertama kalian harus siapkan soblok untuk proses pemasakan ya. Yang kedua adalah hijauan apapun itu ya, tetapi saran saya tetap harus ada daun jamu-jamuan ya sedikit, dan juga daun pepaya ya, karena enzimnya sangat penting. Dan yang terakhir tentu saja bahan utamanya ya, yaitu bekatul dan juga jagung. Langkah pertama yaitu kita masak air ya, dengan takaran sesuai dengan bahan yang mau kita masak. Kalau saya cara takarnya adalah per 1 mangkok bahan pakan saya pakai 1 liter atau 1 gayung, dan saya lebihkan nanti akhirnya. Jadi ini intinya saya pakai jagung 1 mangkok, dedak 6 mangkok, saya pakai 8 gayung. Step kedua yaitu langsung saja masukkan jagung ya sebelum mendidih, kemudian tutup dan tunggu hingga airnya mendidih ya. Step ketiga setelah air mendidih yaitu kita langsung saja masukkan cacahan daunnya ya. Dan untuk bahan yang keras seperti bonggol pisang sebaiknya harusnya kita cemplungkan bersamaan dengan jagung tadi ya, tapi karena ini saya lupa, malah videonya saya di akhir, tapi nggak apa-apa. Dan setelah kita masukkan daunnya, kemudian kita aduk-aduk sebentar ya sampai volumenya susut atau matang, dan tidak lama langsung saja nanti kita masukkan dedaknya ya setelah ini sudah susut daunnya. Dan untuk hijauannya dosisnya kalau bisa campurannya hanya maksimal 20% ya, tetapi 20% ini sebenarnya sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung dari kondisi basahnya ya, karena bahkan di video ini pun ini kan hampir 1 ember ya, jadi ini sebenarnya tidak sampai 20%, paling ini hanya 10% saja, jadi tidak perlu khawatir sebenarnya selama tidak terlalu berlebihan ya. Dan step terakhir yaitu kita tinggal masukkan saja dedaknya ya. Dan aduk hingga rata. Jadi untuk bekatul ini tidak perlu kita lama-lama ya untuk terkena air panas, karena kuncinya ini nanti ada di proses penutupannya ya. Jadi nanti setelah ini kan tidak perlu dimasak lagi ya, cukup kita langsung turunkan setelah kita aduk hingga rata, kemudian kita tutup rapat. Nah disitulah akan terjadi proses pematangan ya. Menirnya dari bekatul ini akan menjadi nasi. Dan perlu kalian catat ya, kalau kalian memasukkan bekatul ini ketika airnya belum benar-benar panas, kurang mendidih, yaitu nanti hasilnya akan kurang bagus ya, kurang matang, jadinya akan encer. Proses pengadukan bekatul ini tidak perlu lama-lama ya, yang penting sampai rata saja, langsung kita bisa turunkan. Kalau kurang air kita harus tambah dulu ya, kita usahakan sampai agak encer ini mengaduknya, supaya lebih mudah juga ya mengaduknya kalau kondisi encer. Dan jangan khawatir, karena besok pagi ini akan menjadi bulan ya, walaupun basahnya masih encer, karena yang menirnya tadi menyerap
banyak air ya, seperti nasi. Oke, ini sudah rata ya campurannya. Saatnya kita turunkan dan tutup, dan kita gunakan besok pagi. Oke, sampai jumpa besok pagi. Keesokan harinya kemudian. Oke, dan ini adalah paginya ya, dan mari kita lihat bersama-sama ya. Walaupun semalam masih becek, sekarang sudah pulen ya, seperti nasi. Dan perlu diingat ya lur ya, jadi ini adalah bahan utama ya, sebagai sumber energi ataupun karbohidrat, dan ini belum ada proteinnya ya, jadi kita masih perlu beri tambahan protein ya. Sumbernya terserah kalian apapun itu ya, tapi dari bahan mentah ini saya cukup untuk memberi makan sekitar ayam usia 2 bulan 50 ekoran, dan indukan sekitar 30-an, dan entok 5 ekor ya dewasa untuk 1 hari full. Dan ini adalah kegiatan rutin saya setiap sore, yaitu menyiapkan pakan untuk keesokan harinya. Jadi pagi ini saya bangunnya kesiangan lur, harusnya biasanya jam 6 bangun, tapi pagi ini malah setengah 8 ya. Jadi indukannya sudah pada pergi mencari makan sendiri entah kemana ya. Tapi walaupun bangun kesiangan, tetap ya yang saya prioritaskan bukan ngopi dulu, bukan cuci muka dulu, tetap yang wajib adalah memberi makan ayam dulu. Dan cukup sekian saja ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara subscribe dan like-nya ya. And see you on the next video. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this deep